berlanjut dengan kisah kasih cinta dan akhirnya berjumpa dengan pasangan sebagai tulang rusuknya, sebagai istri suaminya. Ternyata ditopang oleh kisah kasih Allah sendiri. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsa. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semua itu dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Pada hari ini, engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau akan hidup menurut jalan yang ditujukan. Dan berpeganlah pada ketetapan, perintah serta peraturan, dan mendengarkan suara. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadanya bahwa engkau akan menjadi umat kesayangan, seperti yang dijanjikannya kepada. Dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintah. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa seperti yang telah dijanjikan, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allah, seperti yang dijanjikan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kami telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat matahari yang terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan dari Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kasihilah sesamamu, dan kita diajar untuk mendoakan musuh-musuh. Kalau dirumuskan dalam sebuah peribahasa amor vincit omnia, kasih mengalahkan segalanya. Paus Fransiskus mengatakan keluarga adalah tempat pertama mencintai, tempat pertama untuk mengampuni. Semoga paguyuban ini, komunitas kita ini, gereja kita ini menjadi tempat yang kedua dalam mencintai dan mengampuni. Kita juga Bapak Ibu yang berjanji setia juga di depan altar. Para romo juga berjanji setia, para pastor juga di depan altar. Perjanjian Allah yang sungguh luar biasa kasihnya ini, semoga juga menjadi perjanjian antar pribadi dengan pribadi, manusia dengan manusia, suami dengan istri. Kami para pastor, para romo dengan Allah, dengan gereja. Kita lanjutkan dengan upacara pengukuhan pengurus
Pengurus Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya dipersilakan. Surat keputusan nomor 002-SK-kepengurusan-2-2025 RP Ignatius Priambodo Widi Santoso CM, Vikaris Episkopolis Kategoria. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Terima kasih atas kesediaan dan cinta saudara-saudariku dalam Kristus atas tugas suci ini. Di hadapan Allah dan semua yang hadir di sini, saya berjanji dengan setulus hati akan menunaikan tugas saya sebagai pengurus Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya periode 2025-2028 selaras dengan kemampuan yang ada pada saya, yang telah saya terima dari Tuhan. Saya akan menyumbangkan waktu dan tenaga saya demi kesejahteraan para warga Tulang Rusuk dan perkembangan umat Allah di Tuban Surabaya. Karena itu, saya akan menjalankan tugas dengan setia dan penuh tanggung jawab. Dan kiranya Allah mendampingi saya dalam menjalankan tugas pelayanan suci ini. Amin. Semoga Allah memberkati saudara-saudariku dalam menjalankan tugas ini. Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara-saudari ini akan menyelesaikannya, sehingga saudara-saudariku menghasilkan buah yang melimpah. Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudariku pengurus Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Ya Bapa, berkatilah uskup kami, Uskup Agustinus Tribudi Utomo, Ketua Umum PDNS Masutri Tebukina Tohantati, Ketua Dewan Pertimbangan PDNS Masutri Jevi Listia, dan juga Romo Moderator PDNS Romo Fusi, Romo Viket Kategoria, Romo Priambodo CM, serta seluruh pimpinan gereja dan umat semuanya dengan kesehatan yang baik, kondisi fisik yang prima, agar dapat senantiasa menggembalakan kami para dombanya untuk lebih mengenal Kristus dalam melaksanakan tugas kami sebagai imam, raja, dan nabi. Kami mohon. Amin.
Priambodo. Saya secara jujur belum kenal beliau sebelumnya, tapi seperti biasanya kalau ada sesuatu event yang berhubungan dengan keuskupan, saya selalu minta sekretariat saya ini H-1 atau H-2 harus menemukan orang-orang penting di dalam keuskupan. Nah, saya minta sekretariat keuskupan itu mengatur pertemuan saya untuk surat ke Romo Priambodo, yang mana saya kasih komentar. Oh, dari ini Romo Priambodo ini. Ternyata beliau keluar dari pintu, senyumnya melebar. Ya Romo ya, luar biasa. Memang kami sebelum mulai, saya selalu ingin menyamakan persepsi agar acara-acara yang kita masuki akan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ternyata pembicaraan cukup 5 menit karena kami saling mengerti, saling bisa menerima persepsi masing-masing. Akhirnya ngobrolnya 1,5 jam itu lain lagi ceritanya, jadi mengalor seminggu ya. Dan yang terutama sekali, Romo Priambodo ini seusia anak saya yang kedua. Jadi segala sesuatunya itu gampang, seperti jalannya Tuhan, seperti jalannya gampang sekali Romo. Nah, coba senyum terus beliau ini, saya senang. Jadi saya tidak takut walaupun beliau berkumis dan berbrewok, ternyata hatinya penuh senyum. Terima kasih. Tentunya dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Romo Fleet Pakahir, mereka yang bersedia datang didampingi oleh Bu Darwati dan Bu Wayan. Ya, saya happy sekali dia bisa datang selaku Suverti. Tentunya kita berlahir ini karena Suverti. Terima kasih atas kesediaan. Dan tidak lupa juga dari MI Distrik 4 Surabaya yang dipimpin oleh Kordisnya Romo Maria Cecep yang selalu kerjasama dengan kita sama timnya yang saya sebut satu persatu ya. Nanti dipanggil Romo setelah terutama kepada Santo Mikael yang dipimpin oleh Ketuanya juga Romo Yeti. Sorry. Wah, ini seperti mohon maaf berubah. Jadi karena suami berubah sudah umur kadang orang bisa berubah. Ya, pada akhirnya pada siang hari ini pengukuhan pengurus PDJ ke-8 Paguyuban Prausus Surabaya bisa dikukuhkan. Walaupun setelah Romo Priambodo memberi waktu, laporan dari sekretariat Pak Anon tidak komplit karena banyak yang sudah keluar kota, banyak yang sudah berlibur. Saya bilang laksanakan. Sudah 80% sudah lebih dari bagus. Karena kalau memenuhi 100% tidak mungkin. Akhirnya dengan kondisi masa prapaskah ini kita lakukan pengukuhan dengan secara sederhana. Yang penting auranya kita lakukan satu pengukuhan yang cukup baik. Kenapa gitu? Karena coba pada pagi hari tadi hujan deras sampai diguyur. Ibaratnya pengurus langsung diguyur dulu, dimandikan dulu. Dan siang hari ini ternyata cerah benderang seperti wajahnya Romo Fusimo moderator kami ini. Saya ingin Romo baru cukur rambutnya. Iya, biar makin cerah saya. Jadi setelah Romo moderator kami, dan yang penting para pengurus PDJ 8 kalian telah dikukuhkan. Marilah kita start mulai menyusun ajaran-ajaran kerja, program-program kerja. Karena saya bicara dengan Romo Priambodo, kalau nggak dikukuhkan pengurus saya tidak bisa kerja. Mereka tidak bisa membuat satu proposal pengajuan program kerja. Jadi hari ini kalian harus bekerja keras, mulai karena waktunya juga sudah mepet, terutama diingatkan tahun depan PTNS itu sudah berusia 25 tahun.
seragam, ya saya samakan dulu warnanya kuning agar tidak terlalu beda jauh. Selamat datang dan selamat bekerja berkarya sesuai dengan janji kita di bawah altar tadi. Apa yang Romo Tunggal katakan, kita ini berjanji di bawah kaki Tuhan Nabi Yesus Kristus. Saya rasa cukup untuk saya, karena saya silakan Romo Ketua kita ini untuk memberi tambahan yang lebih berarti dalam kehidupan Tuhan Yesus. Silakan. Memang saya minta kepada panitia Pak Sutri Jeffries ini bicara dulu. Saya mendampingi karena secara usia beliau lebih senior dari saya. Kemudian secara pekerjaan beliau jauh lebih teliti, lebih detail dari saya. Hari ini saya memang melihat Romo yang seperti dibarengi oleh banyak malaikat. Ngomongnya itu menyentuh, ya. Mudah-mudahan memang bisa membuat yang tadi dibawakan oleh dua Romo Priambodo dan Romo Fusi ini betul-betul diberkati dan membawa semangat pengabdian bagi kita semua. Romo moderator PTRS, Romo Fusi yang setia, saya salut, masih ingat waktu kita ke Vietnam, luar biasa. Kepada pengurus MI Pak Sutri Maria Cecep, yang saya banggakan karena sebetulnya sebagai umat Katolik amalan pertama saya bisa rukun dengan ini ya Lis Kardili menulis, membuka dialog dan memilih tema, ya toh? Karena ternyata dua pribadi dijadikan satu ini ya. Jadi saya mau jujur sering berbeda pendapat, tapi kita selesaikan dengan cinta. Please Kardili juga kepada Santo Mikael yang luar biasa di bawah pimpinannya Medi Somiranda yang ganteng tadi kita ketemu di samping itu, tanpa kesetiaan pengabdian yang luar biasa. Komunitas Santo Mikael ini adalah komunitas yang sangat saya hormati, sangat saya hargai karena pelayanan yang non-panggung tapi kompak, kurang lebih 20 lebih Pak Sutri ya, mungkin 30, salah satu Pak Cok ya, yang hari ini berhalangan hadir, juga segenap tamu hadirin yang saya muliakan. Secara tulus menyampaikan ungkapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh segenap pengurus dalam rapat pleno yang baru yang telah memberikan amanah kepada saya dan pasangan saya untuk mengemban lagi sebagai ketua komunitas Paguyuban Tuhan Yesus periode yang ke-8. Karena sebagai ketua umum terpilih tentunya Pak Sutri Hartati Teguh mempunyai kewajiban untuk mempersatukan, menimbulkan kekompakan, menggerakkan, mendayagunakan, memaksimalkan segenap potensi yang ada dari segenap Pak Sutri yang mempunyai talenta yang luar biasa, seperti yang tadi kita lihat dua figur yang tadi membacakan maupun memberikan doa, itu adalah figur-figur potensi yang luar biasa sebagai kelompok doa maupun ketua bidang. Demikian pula saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus yang tetap bersedia bergabung ataupun Pak Sutri yang baru bergabung di dalam kepengurusan periode 8 ini. Berkat komitmen dari para pengurus yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, hati yang ikhlas
Uskup kirim salam untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga menjalankan perutusan pengurus Paguyuban Tulang Rusuk dengan berkat dan kasih Allah sendiri. Bapak Uskup kirim salam dan menyampaikan berkatnya. Semoga kita juga selaras diri jenesikut Kristus di masjid, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Maka saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu sebentar saja. Just 1 minute. Pengukuhan ini juga pernyataan cinta. Silakan bapak-bapak mencium kening istrinya. Silakan ibu mencium pipi suaminya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ngomong visi sama saya. Baik, selamat sekali lagi pengisian ubur-ubur ikan lele. Selamat bertugas menjalankan marwah dan amanat Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya. Yeay! Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Semoga yang baik memberkati kita keluarga dan Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya dalam